Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning all. How are you doing today? I hope you are fine. Because today we are going to continue our material. And our material for today is about recount text. Jadi pada hari ini kita akan melanjutkan materi baru, salah satu jenis teks yang ada di dalam bahasa Inggris yang namanya recount text. Materi ini ada di KD 3.11 ya. Kemudian untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah nanti kalian diharapkan bisa mengidentifikasi bagian-bagian dari teks recount. Teks recount ini kurang lebih ada 4 macam. Tetapi yang akan kita bahas di tingkat kelas 8 itu hanya teks recount jenis pengalaman pribadi atau personal text recount. Kemudian untuk bisa mengidentifikasi teks recount itu sendiri, kita akan mulai dari definisi, purpose, kemudian generic structure dan language features. Nanti setelah kalian paham yang 4 ini, diharapkan kalian bisa mengidentifikasi teks recount-nya sendiri ya. Kita mulai dari definisi atau di sini ada pengertian. Teks recount itu artinya adalah di sini ada text which tells about something happening in the past. Jadi teks recount itu adalah salah satu jenis teks dalam bahasa Inggris yang menceritakan pengalaman ataupun kejadian-kejadian di masa lalu. Ya. Kemudian kita lanjutkan lagi tujuan dari teksnya sendiri. Lihat ada istilah, ada purpose, ada social function, ada the aim sama intention. As I said before, seperti yang sudah Ibu bahas sebelumnya, kalau adalah istilah-istilah ini yang ditanyakan adalah tujuan. Oke, so don't forget. Tujuan dari teks recount itu sendiri, lihat di sini kurang lebih ada 3. Yang pertama itu adalah to share unique or unusual experience. Kemudian yang kedua, to retell something unforgettable. Kemudian yang ketiga adalah to give information about an incident. Jadi kalau nanti ada pertanyaan tentang tujuan dari teks recount, kalian tinggal pilih salah satu. Apakah mau share, mau retell, atau mau give information. Kita lanjut lagi. Setelah tahu tujuannya, kita akan belajar yang namanya generic structure. Generic structure itu rangkaian atau langkah-langkah yang harus ada ketika kalian membuat sebuah teks recount. Nah, terdiri dari 3. Yang pertama itu ada namanya orientasi. Orientasi itu biasanya di awal, ya, ada di awal paragraf yang berisi tentang siapa pelakunya, di mana, kemudian juga kapan kejadiannya terjadi di masa lalu. Contohnya di sini ada last week I and my friend went to the beach. Ini sudah jelas sekali ada waktunya kapan, ada pelakunya, ada I dan my friends, kemudian ada tempat terjadinya yaitu ada beach. Itu. Yang pertama sekali lagi harus ada orientasi dan yang kedua harus ada events. Events itu adalah rangkaian-rangkaian peristiwa yang ada di dalam cerita. Biasanya disampaikan dalam urutan kronologis. Seperti in the first day, in the next day, kemudian in the last day. Jadi kalau tadi di orientasi ada waktunya, pelakunya, sama tempatnya. Nah nanti di events itu ada ngapain saja setelah sampai di tempat itu dalam rangkaian peristiwa. Contohnya di sini ya, at the beach it was fun, we played football. Katanya di pantai sangat menyenangkan, kita main sepak bola, kemudian kita membuat istana pasir ya, kemudian membuat api unggun dan selanjutnya. Itu rangkaian peristiwa atau kegiatannya. Kemudian langkah ketiga yang harus ada di dalam teks recount itu adalah reorientasi atau kita lebih mengenal kesimpulan. Nah, kesimpulan di sini biasanya berisi kesan dari peristiwa yang sudah terjadi.
Ya, jadi kalau tadi di orientasi kita berangkat dengan siapa dan kapan, kemudian di eventsnya itu ada ngapain saja di peristiwanya, kemudian nanti di kesimpulan kesannya, biasanya misalkan perasaan kita, nah adanya di reorientasi. Nah, untuk lebih paham di sini ada at the morning we went home. It was a moment I never forgot, katanya seperti itu ya. Ini yang harus diperhatikan. Kita lanjutkan lagi ke language features atau ciri kebahasaan. Jadi pada saat kalian mengidentifikasi text recount, kalian harus bisa mengidentifikasi ciri-ciri kebahasaannya. Seperti di sini yang pertama menggunakan past tense karena kejadiannya sudah kan. Ada misalkan we went. Di sini ada when, kemudian ada I was, ini was juga yang menandakan lampau atau sudah terjadi. Kemudian yang kedua itu harus menggunakan conjunction untuk mengurutkan peristiwa atau kejadian. Ada and, ada then, ada after that, seperti itu. Ciri yang ketiga adalah harus menggunakan adverbs dan adverbial phrase untuk mengungkapkan tempat, waktu, dan cara. Misal ada last week, ada 2 years ago, yesterday, at my house, atau slowly. Yang keempat, masih ini ada hubungannya dengan poin yang nomor 1. Jadi harus menggunakan kata kerja. Tetapi kata kerja yang digunakan dalam bentuk lampau atau dalam bentuk past tense. Jadi tidak ada I go to the beach, tapi ada I went to the beach. Seperti itu. Ya, ini ciri-ciri kebahasannya harus kalian perhatikan. Silakan jangan lupa sambil mendengarkan penjelasan dari Ibu, sambil kalian belajar mengidentifikasi nanti dicatat materinya ya, biar lebih paham. Kemudian ini akan kita identifikasi namanya personal text recount atau text recount yang menceritakan pengalaman ataupun kejadian-kejadian di masa lalu. Ini biasanya pengalaman pribadi si penulisnya biasanya, tapi bisa juga yang lainnya ya. Tapi kita tekankan lagi, yang namanya personal text recount itu adalah text recount yang menceritakan pengalaman pribadi di masa lalu. Ya, mungkin ini pengalaman pribadi kalian, ada yang pergi ke pantai tahun lalu, nah seperti itu. Ya. Oke. Kita lanjutkan, Ibu akan beri contohnya di sini ya. Ada vacation to Cermin Beach. Ya, jadi liburan ke pantai Cermin. Lihat di sini ada orientasi, ada pembukaannya. Seperti tadi yang sudah dibilang di awal, harus ada keterangan waktu, ada pelakunya, ada nama tempatnya. Dan di sini sudah sangat mewakili. Ada a few months ago, I went to Cermin Beach. Ya, jadi sudah ada waktunya a few months ago, ada pelakunya saya, ada tempatnya adalah Cermin Beach. Itu orientasi. Kemudian yang kedua harus ada event. Event itu tadi dijelaskan adalah rangkaian peristiwa. Ngapain saja, apa saja runtutannya. Nah, di sini ya, setelah tiba di sana, berarti setelah tiba di mana ini, di Pantai Cermin ya, orang tua saya katanya menyewa pondok untuk istirahat. Kemudian di sini I and my brother immediately ran towards the beach. It looks sunny day with the blue sky and I felt a gentle breeze. Nah, di sini kan setelah tiba mereka di sana kemudian menyewa tempat, kemudian langsung pergi ke pantai seperti itu. Kemudian pada sore harinya dia merasa lapar. Kemudian di sini katanya ibunya sudah menyiapkan makanan. Nah, itu adalah eventnya, kegiatannya apa saja. Kemudian langkah yang ketiga itu harus ada yang namanya reorientasi atau kesimpulan. Contohnya di sini ada not felt the day had begun in the evening. We hurried to go home. Jadi tidak terasa katanya hari sudah mulai petang atau sore ya. We hurried to go home, kita
bergegas untuk pulang ke rumah. Nah, ini reorientasi kesimpulan. Jadi, kalau tadi di orientasi itu ada saya dan keluarga saya beberapa minggu yang lalu pergi liburan. Kita di sana melihat pemandangan indah di pantai, berenang, makan. Nah, nanti reorientasinya setelah selesai acaranya, setelah selesai kita pulang. Jadi ada kesimpulannya. Nah, ini yang namanya mengidentifikasi jenis teks recall. Nah, biar lebih paham, silahkan Ibu di sini sudah kasih tugas, ada task 1, observe the generic structure text below the tour to Pangandaran Beach. Untuk lebih memahami, sekali lagi silakan kalian identifikasi sendiri manakah dari teks yang berjudul The Tour to Pangandaran Beach ini yang masuk ke dalam orientasi, yang masuk ke dalam events, dan yang terakhir yang mana termasuk ke dalam reorientation. Nah, silakan dicatat di buku tugas. Kemudian kalau yang masih kurang paham dengan penjelasan dari Ibu, silakan ya bisa menghubungi Ibu untuk minta penjelasan lebih lanjut. Oke. Penjelasan dari Ibu untuk sesi hari ini sampai di sini. Mudah-mudahan jelas ya. Kalau kurang jelas, sekali lagi silakan kalian bisa menghubungi Ibu. Dan jangan lupa tugasnya dikerjakan. Coba identifikasi sendiri. Karena nanti setelah kalian bisa mengidentifikasi, di akhir sesi, di akhir pembelajaran Recontest, kalian harus bisa membuatnya sendiri. Dan Ibu yakin kalau sudah paham dengan langkah-langkahnya, pasti akan lebih memudahkan bagi kalian untuk membuat sendiri. Okay, thank you for your attention today. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.